Orang yang ada di dalam bus tidak akan bisa keluar kecuali di terminal Sukabumi. Aku masih memikirkan perkataan nenek itu. Itu yang membuat pikiranku semakin kacau. Aku percaya dengan perkataannya dan aku percaya nenek bukanlah orang sembarangan. Kau tidak usah memikirkan perkataanku tadi. Cukup percaya dan yakin bus ini akan selamat sampai tujuan. Katanya mencairkan suasana yang beberapa menit lalu kami saling diam. Ia seperti tahu apa yang sedang aku pikirkan. Sebenarnya, nenek siapa? Pertanyaan itu seketika keluar dari mulutku. Pertanyaan yang menunggu jawaban sejak tadi. Nenek hanya tersenyum. Garis kecantikannya masih terlihat meski kulitnya sudah berkeriput. Aku adalah seorang perempuan tua yang ingin mengunjungi suamiku di kampung. Jawabnya yang tidak aku harapkan sama sekali. Aku ingin tahu yang sebenarnya, bukan hanya cerita. Tapi aku tidak berani untuk mengatakan seperti itu. Maksudku, nenek yang sebenarnya, karena nenek tahu hal-hal yang tidak aku tahu dan bisa melihat apa yang tidak aku lihat. Ketika nenek ingin menjawab, ponselku berdering pertanda ada panggilan masuk. Nenek mempersilahkan aku mengangkat telepon. Halo Diara, ada apa? Kamu sudah membaca berita yang aku kirim? Aku menepuk jidat, lupa dengan apa yang dikirimkannya. Baru satu berita yang aku baca, kecelakaan mobil sedan dan aku melewatinya tadi. Memangnya kenapa? Aku hanya takut saja. Kamu juga kan naik bus. Aku takut terjadi sesuatu padamu. Aku terdiam, terkesima dengan apa yang telah dikatakannya. Jai, kamu masih di sana? Suaranya yang lembut membuyarkan lamunanku. Iya masih. Tenang saja, aman kok. Meski bus ini bukan bus sembarangan. Aku mengurangi nada suara ketika mengatakan bus ini bukan bus sembarangan. Takut ada yang mendengarnya. Maksudmu? Nanti akan aku jelaskan, Diara. Aku percaya kamu akan baik-baik saja dan cepat kembali ke Bandung, Jai. Rasanya aku merasa kehilangan ketika kamu pulang. Maksudnya? Iya, merasa kehilangan. Gak ada yang bisa anterin aku ke pasar atau membeli seblak. Dan gak ada yang temenin gadang pas ngerjain tugas. Aku hanya tersenyum mendengarkan perkataannya. Tidak lama telepon dimatikan karena dia akan pergi mengantarkan Fitri. Pasti dari orang yang spesial ya, ucap nenek. Aku hanya tersenyum. Dia memang spesial buat saya, Nek, tapi saya tidak tahu apakah saya spesial buat dia. Dia mencintaimu, percayalah. Ketika dia berkata merasakan kehilangan, itu benar-benar dari hatinya, bukan omong kosong dari mulutnya saja. Ada hati yang berperan di sana. Bagaimana nenek tahu? Aku ini perempuan. Aku tahu bagaimana mereka berkata-kata dan bagaimana hatinya. Semoga saja, Nek. Satu pesanku, cepatlah nyatakan cinta padanya atau lamar dia. Itu lebih bagus sebelum diambil orang lain. Benar apa yang dikatakan nenek. Di luar sana pasti banyak orang-orang yang bersiap untuk mendapatkan hatinya. Karena dia pintar dan cantik. Bus masih melaju dengan santai menembus jalanan yang ramai. Beberapa kali sang supir menyalakan klakson ketika bertemu dengan bus yang sama seperti yang dibawanya. Aku melirik jam tangan. Sudah pukul 11. Biasanya sudah setengah jalan, tapi kali ini rasanya seperempat saja masih belum. Benar-benar perjalanan yang panjang dan penuh misteri. Seperti yang dikatakan oleh nenek,
ketika awal beberapa menit aku bersamanya. Aku akan merasakan hal yang seru di dalam perjalanan ini. Bus kembali berhenti untuk kesekian kalinya. Pemuda berpakaian montir yang duduk dekat kondektur turun. Dia melambaikan tangannya ke kondektur sambil berteriak, "Hati-hati!" Kondektur hanya mengacungkan jempol. Bus kembali melaju. "Maneh mah teu bisa diomongan sakali, masih we ngalakukeun nu kitu," ucap lelaki yang duduk di belakangku, yang artinya, "Kamu tidak bisa sekali diomongin, masih saja ngelakuin begitu." Aku ingin melihatnya, tapi rasanya tidak perlu karena itu masalah dia. "Aing mung nyaho, kudu aya duitna pas aing kadinya." Yang artinya, aku tidak mau tahu, harus ada uangnya waktu aku ke sana. Entah dengan siapa dia berbicara dengan menggunakan bahasa Sunda. Aku melihat seisi bus, berpura-pura berdiri, tidak ada yang aneh. Semuanya tampak seperti manusia biasanya. Kebanyakan mereka sedang tertidur. Aku tersenyum ke pemuda yang duduk di paling belakang, yang tidak lain adalah hantu. Kedua temannya sedang tertidur lelap, menyandarkan kepalanya ke pemuda itu. Dia membalasnya, tapi bukan senyuman yang hangat, melainkan senyuman dingin penuh akan kesedihan. Sorot matanya berkaca-kaca seperti menahan air mata yang akan keluar. Pandangan kita terus beradu, dan semakin lama wajahnya seperti mendekatiku. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, dan semakin dekat. "Kau harus menolongku." Wajahnya hanya beberapa senti saja dengan wajahku, yang membuatku terkejut lantas menjatuhkan diri ke kursi. Napasku turun naik ditambah detak jantung yang semakin kencang berdetak. Wajah pemuda itu lebih hancur ketika terlihat lebih dekat. Banyak goresan dan seperti ada lubang di keningnya. "Tenang, jangan biarkan dia masuk ke dalam pikiran dan hatimu," kata nenek sambil mengusap-usap punggungku. "Dia hanya mencoba menakuti saja, dan aku sarankan kau jangan melihat kemana-mana, fokus ke kursi saja," sambungnya. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dia tampak jelas di depan mataku seperti foto makhluk yang ada di kursi kosong. Jantungku berdetak kencang. Napas naik turun dan pikiran yang campur aduk. Aku menundukkan wajah ke kursi depan, menatap lantai bus, mencoba menenangkan diri. Benar apa yang dikatakan oleh nenek, dia hanya ingin mengganggu saja, membuatku takut. Karena itulah tugasnya menakuti manusia. "Sudahlah, kau ini lelaki, jangan layu kayak kerupuk. Sekali tiup langsung meleleh. Harus kuat, lawan mereka. Ingat, Tuhan ada bersama kita," kata nenek yang masih mengusap-usap punggungku, usapan lembut seperti ibu kepada anaknya. Itu yang membuatku nyaman dan tenang.